Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 4. Anak-anak, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, anak-anak, mari kita pelajari jenis usaha pariwisata. Oke anak-anak, kalian simak dan kalian baca bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur oleh lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Anak-anak, dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian mengetahui salah satu jenis usaha yaitu usaha pariwisata. Oke anak-anak, mari kita cari tahu tentang jenis usaha di bidang jasa. Anak-anak, bidang jasa merupakan bagian dari jenis kegiatan ekonomi yang cukup banyak dilakukan masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan pada konsumen. Bidang jasa yang sifatnya formal antara lain dokter, guru, dan konsultan. Adapun jasa yang bersifat non-formal, misalnya yaitu ada tukang beca, ada supir angkutan, dan ada tukang ojek. Salah satu sektor terbesar dan berkembang pesat di Indonesia adalah pariwisata. Usaha jenis pariwisata adalah suatu kegiatan ekonomi yang kegiatan utamanya yaitu menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Lalu, contoh objek wisata budaya, antara lain ada kesenian daerah, ada upacara adat, keraton, dan candi. Banyak usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Usaha tersebut antara lain ada penyewaan tempat penginapan, ada usaha penjualan barang cendera mata atau souvenir, ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel, lalu ada usaha penjualan makanan dan minuman di tempat pariwisata. Nah, anak-anak, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Anak-anak menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Oke, berikut ini akan kita bahas tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan seimbang. Kalian dapat menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, kalian tidak akan mendapatkan untuk menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Anak-anak, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini ada contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapat perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Lalu, menggunakan fasilitas umum. Sedangkan kewajibannya yaitu menjaga dan merawat fasilitas umum. Lalu berpendapat dan bernegosiasi. Kewajibannya yaitu mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan musyawarah RT. Lalu, hak sebagai warga masyarakat yaitu memilih dan memeluk agama yang diyakininya. Sedangkan kewajibannya yaitu menghargai dan menghormati tetangga walaupun berbeda agama. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.